Nah, orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi. Kerugiannya Gus Nur semua saya ganti. Berapa miliar saya ganti. Ayo saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, sekalian nanti kita lihat ijazah aslinya di sana. Di situ saya tegas. Ijazah yang mana, Mas? Kalau ijazah yang masih pakai kacamata itu, saya nggak mau. Karena yang pakai kacamata itu yang jelas bukan presiden ke-7, saya nggak mau. Kecuali ada ijazah lain, nah mungkin saya pertimbangkan. Tapi intinya saya nggak mau kalau datang ke rumahnya Jokowi. Nauzubillah min dzalik. Nah gitu teman-temannya. Jadi dengan kejadian Bang Egy ini, ya monggo kalau semua pada akhirnya jadi termul ya monggo. Seandainya penduduk bumi ini sowan semua ke rumahnya Jokowi, presiden, mantan presiden. Seandainya penduduk bumi sowan ke sana semua. Seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Haram jadah, saya nggak akan ke sana sampai mati. Boleh catat nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Dan selalu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana ya. Sahabat HS Channel, akhirnya Gus Nur buka suara ya, buka semuanya fakta-fakta mulai dari persoalan Egy Sujana bersama Pak Damai Harilubis ya beberapa waktu yang lalu, hingga beliau juga menyampaikan pernah ada sebuah tawaran ganti rugi baginya ya yang disampaikan oleh salah satu tokoh di lingkaran kubu Jokowi. Bahkan pada pernyataan tersebut Gus Nur juga menyatakan telah memblokir nomornya Pak Damai Harilubis. Nah, sahabat channel, Gus Nur ini atau sosok Gus Nur ini tidak bisa dipisahkan dari sepak terjangnya Profesor Dr. Egy Sujana, terutama terkait dengan pada beberapa waktu silam ya, yang juga melibatkan salah satu pengacara yang kita kenal yaitu Bang Ahmad Rosinuddin pada kasus pencemaran nama baik ya pada seputar ya beberapa tahun lalu, yaitu 2022 ya kalau tidak salah ya, mulai ini gencar. Dan kita tahu bersama bahwa kasus bermula dari podcast yang dilakukan oleh Gus Nur bersama Bambang Tri yang diakhiri dengan mubahalah, yang kemudian berbuntut menjadi sebuah persoalan hukum yang akhirnya Gus Nur bersama Bambang Tri ini dipenjara. Banyak orang berkomentar bahwa ini adalah sebuah tindakan kriminalisasi, mengingat ijazah asli yang dipersoalkan saat itu tidak pernah hadir di pengadilan. Nah sekarang terkait dengan persoalan sowannya Egy Sujana bersama Damai Lubis yang ditemani kuasa hukumnya beserta salah satu relawan Jokowi yang kalau tidak salah ada Rejo ya, relawan Jokowi, itu kemudian meluas ya di kalangan publik beritanya. Nah, Gus Dur pun kembali bersuara membeberkan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa tersebut, baik dari sikap dari mengomentari sikap dari Bapak Egy Sujana bersama Bapak Damai Harilubis ya, sampai kepada apa yang disebut tadi ya, tawaran sejumlah uang ganti rugi kepada Gus Nur ya, terkait dengan kerugiannya ketika beliau di penjara. Nah, seperti apa? Kita akan lihat bagaimana kukuhnya pendirian seorang Gus Nur ini ya, seorang pejuang sekaligus aktivis dakwah yang luar biasa saya kira ya, sosok yang begitu tegar dan kukuh dalam pendirian. Kita akan ikuti bersama pernyataan beliau pada sebuah video yang juga rilis di Gus Nur 13 Official ya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Gus Nur 13 Official selain HS Channel ini, untuk mendapatkan atau mengikuti video-video yang beliau rilis di channel resminya tersebut. Nah, kita akan ikuti bersama seperti apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini terkait dengan persoalan Egy Sujana dan fakta-fakta lain yang mengikutinya. Selamat menyaksikan dan semoga sehat selalu. Harus menanggapi fenomena ya, kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis yang sowan ke rumahnya mantan presiden Jokowi. Jadi gini saudaraku, yang lain sudah berkomentar, yang lain sudah ngomong ya, sekarang giliran saya ya. Poin pertama yang jelas, kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis
kalah telak ya. Itu pendapat saya pertama. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, bahkan mungkin 1000-0 ya, kalah telak, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya yakin Bang Egy itu maunya pertemuan itu dirahasiakan, tidak dipublis ya. Tapi kalau akhirnya bocor seperti ini, saya nggak kaget ya. Pasti yang bocorkan ini dari pihak projonya. Saya mungkin loh ya, Bang Egy itu kan dalam kondisi yang tidak sehat, dan beliau itu berapa kali pamit sama saya mau berobat ke luar negeri, tapi nggak bisa karena dicekal. Ya mungkin akhirnya Bang Egy merendahkan egonya, datang ke rumahnya Jokowi untuk minta dicabut cekalnya supaya bisa berobat ke luar negeri. Walaupun alasan itu sebenarnya tidak bisa saya terima, ya tidak bisa diterima oleh siapapun seandainya itu benar ya. Karena Jokowi itu sudah bukan apa-apa. Urusan cekal-mencekal itu yang migrasi, bukan Solo. Oke. Lalu kemudian ya inilah hitam putihnya dunia ya. Sekarang putih, besok hitam, sekarang putih. Itu begitu, hati orang berubah. Ya memang begitu. Ya. Saya belum bisa menyampaikan Bang Egy ke tahap ke level pengkhianat, belum ya. Saya belum bisa, tapi intinya saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Oke, yang kemudian gini teman-teman, inilah ini skema ya, atau cara atau strategi politik pecah belah. Ya begini nih, ini mahir mereka ya. Rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan ya kan. Alah, tinggal menunjukkan ijazah aslinya dan selesai. Katanya mau dibawa ke pengadilan kalau hakim yang minta, ternyata nggak datang. Udah makan korban rakyat di penjara, ternyata nggak ada ijazahnya. Kan apa ya, rusak, dolim, jahat. Ya, sekarang pakai politik adu domba, pakai politik pecah belah, ya kan? Dengan skenario begitu rupa, datanglah Jokowi, datanglah Bang Egy ke sana. Suatu waktu saya bertiga, saya, anak, menantu. Nah, ini kan saya nggak mungkin bohong, karena saya dengan anak dengan menantu. Nggak mungkin saya ngomong begini kalau nggak kenyataannya kejadiannya seperti ini. Masa saya mau ngajari bohong sama anak sama menantu? Sewaktu-waktu saya ditakdir datang ke rumah seseorang di Jakarta. Saya, anak, dan menantu. Dan saya kaget, ternyata di rumahnya orang itu ada fotonya mantan Presiden Jokowi, gede fotonya. Ternyata orangnya Jokowi. Oke. Tapi orang ini baik sama saya, sudah lama kenal. Sebelum ada Jokowi, saya sudah kenal orang ini. Nah, akhirnya orang ini kita ngomong ngalor ngidul, ya akhirnya saya pun cerita ngalor ngidul. Intinya sampai di titik pembahasan Jokowi, dan saya bilang sama orang ini, rezim Jokowi benar-benar jahat. Dia menghancurkan lahir batin saya, bahkan dia menghancurkan ekonomi saya. Paspor dicekal, saya nggak boleh keluar negeri 3 tahun. Bahkan saya sudah ke Hong Kong waktu itu, sampai di Hong Kong tiba-tiba saya nggak bisa masuk, dideportasi paksa. Oke, apalah ceramah-ceramah di luar negeri batal semua, bimbingan umroh batal semua. Di penjara 2 kali saya, lalu kemudian di sidang di Palu, sidang di Surabaya, sidang di Solo, sidang di Jakarta. Coba bayangkan, Palu, Surabaya, Jakarta, Solo. Selama rezim Jokowi, 4 provinsi, Palu, Jakarta, Solo, Surabaya. Sidang, berapa sumber daya yang saya keluarkan? Miliaran. Kalau segi uang miliaran, belum segi batin yang tidak bisa diukur dengan uang. Sampai pesantren yang di Palu pun terpaksa saya hibahkan ke orang, ya karena sudah tidak terurus. Nah, orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi. Kerugiannya Gus Nur semua saya ganti. Berapa miliar saya ganti. Ayo saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi. Ya sekalian nanti kita lihat ijazah aslinya di sana. Di situ saya tegas. Ijazah yang mana, Mas? Kalau ijazah yang masih pakai kacamata itu saya nggak mau. Karena yang pakai kacamata itu yang jelas bukan presiden ke-7, saya nggak mau. Kecuali ada ijazah lain, nah mungkin saya pertimbangkan. Tapi intinya saya nggak mau kalau datang ke rumahnya Jokowi. Nauzubillah min dzalik. Nah gitu teman-temannya. Jadi dengan kejadian Bang Egy ini, maka saya mau nyampaikan ini closing statement di sini ya sekalian ini.
Ya monggo, kalau semua pada akhirnya jadi termul ya monggo. Seandainya penduduk bumi ini sowan semua ke rumahnya Jokowi, presiden, mantan presiden, seandainya penduduk bumi sowan ke sana semua, seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Haram jadah. Ini gak ada hubungannya sama kemanusiaan. Saya paham bab itu. Hablum minan nas saya paham. Ini gak ada hubungannya. Ini adalah hujah ya, hujah politik, hujah etika, hujah estetika, hujah perasaan, ya kan, hujah kedoliman, kemunafikan, kebangsapan, kebejatan, kebohongan, kedustaan. Kalau Jokowinya terserah. Sesama hablum minan nas gak ada masalah. Ya, tapi secara perjuangan, apalagi secara perjuangan, secara sejarah, secara histori, secara etika, adab, secara apalah ya, saya nggak akan ke sana sampai mati. Boleh catat sama saya. Jangankan disuruh, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Catat sama saya. Jadi kalau ada orang ngomong saya oposisi dunia akhirat, nah sekarang ternyata enggak. Lalu ada Bang Egy, bagaimana dia membantu saya berjuang jadi lawyer saya di sidang, macannya persidangan, palsu ijazahnya, tiba-tiba sekarang merapat apapun alasannya, sowan apapun alasannya. Ya monggo Bang Egy, monggo Bang Dameh, siapa tuh monggo, silakan. Saya enggak, catat omong saya. Karena ini antara hak dan batil. Di mata saya rezim, bukan Jokowi, rezim Jokowi 10 tahun yang lalu di mata saya pengkhianat Allah, pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, dan saya dirugikan lahir dan batin. Maka haram hukumnya saya bertoleransi dengan kemunafikan, kedustaan, kebobrokan rezim seperti itu. Catat omongan saya. Silakan. Jadikan saya termul kalau bisa. 1 triliun per hari. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik saya miskin, ya, berkalang tanah miskin, daripada saya mengkhianati hati nurani, daripada saya mengkhianati umat, teman, sahabat, keluarga. Saya kecewa Bang Egy ya, saya kecewa Bang Dameh Lubis. Dan untuk Bang Dameh Lubis saya mohon maaf, nomornya Anda sudah saya blokir, izin ya, mohon maaf. Salam hormat sebagai orang tua, tapi nomor Anda sudah saya blokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.